Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Berasal dari KKN Daerah 172. Ridho Allah ialah ridho orang tua. Nah, dalam Islam itu kan kedudukan orang tua itu sangat mulia. Begitu mulia hingga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan mereka sebelum memberi ridhonya pada seorang muslim. Nah, ada sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah SAW telah bersabda, ridho Rob terletak pada ridho kedua orang tua dan murkanya terletak pada kemurkaan keduanya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani tersebut sangat populer untuk menggambarkan betapa tinggi posisi keridhaan orang tua dalam Islam. Nah, keberadaan ayah dan ibu dalam hidup seseorang muslim tak selayaknya dinafikan. Memuliakan orang tua menjadi salah satu adat dalam Islam yang diutamakan. Di dalam Al-Quran, bakti kepada orang tua bahkan digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertera pada surat Al-Isra ayat 23. Allah telah menjelaskan, Allah telah menuliskan pada surah Al-Isra ayat 23 dan begitu pula dalam surah An-Nisa ayat 36. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan sejumlah hal yang termasuk adab anak kepada orang tuanya, yakni mendengar perkataannya, mentaati perintahnya, tidak berjalan di depannya, tidak meninggikan suara di hadapannya, serta berusaha untuk mendapat keridhoannya. Nah, yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua itu bahkan lebih mulia dibandingkan pergi berjihad. Itu terdapat pada sebuah hadis riwayat Muslim, yang mana artinya ada seorang yang mendatangi Nabi SAW. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Lalu Nabi SAW lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lalu dia menjawab, iya, masih. Nabi SAW pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua, menjaga agar orang tua tak marah. Nah, sebab ridho Allah adalah ridho orang tua dan marah Allah adalah marahnya orang tua. Nah, selama apa yang diminta orang tua tak bertentangan dengan perintah Allah, maka sebagai anak kita itu wajib mentaatinya. Tak perlu membangkang hingga menimbulkan murka mereka. Nah, yang ketiga itu tidak menyakiti hati orang tua. Yang keempat, menuruti perintah kedua orang tua. Dalam sebuah kisah sahabat diceritakan tentang Usamah bin Zaid, seorang sahabat Rasulullah SAW yang begitu rajin merawat pohon kurmanya. Nah, ketika ada yang bertanya, mengapa Usamah senantiasa menjaga dan merawat pohon kurmanya? Ia menyatakan memang sengaja percantik kebun kurmanya, karena ibunya sangat suka jika melihat keadaan kebun kurma itu indah.
Sahabat yang sangat disayangi Rasul ini mengatakan, apa saja hal dunia yang diminta oleh ibunya, dia pasti memenuhinya. Hijabers, itulah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan posisi orang tua. Nah, hingga untuk mendapat ridho Allah, kita lebih dulu harus mendapat ridho orang tua. Bagaimanapun, bakti kita kepada orang tua pasti akan mendapat ganjaran mulia darinya.